Aktivitas tabaruk atau biasa yang disebut ngalap berkah adalah merupakan tradisi yang hidup di kalangan umat Islam, khususnya di pesantren. Tujuan dari tabaruk sendiri adalah untuk mendapatkan berkah. Para santri yang meyakini bahwa barokah tidak mungkin datang secara tiba-tiba, namun diperlukan perantara untuk mendapatkannya, seperti halnya dengan taat dan patuh kepada kiai dan guru. Kiai dianggap sebagai orang yang tidak pernah berdusta, apalagi mengajak ke dalam hal-hal yang buruk. Kiai juga dapat dipercaya sebagai orang yang mampu dijadikan perantara untuk memperoleh barokah dari Tuhan. Semakin tinggi seorang kiai dalam pengetahuan ilmu agama yang dia ajarkan, maka seorang kiai akan semakin dikagumi dan dihormati. Namun akhir-akhir ini banyak video yang beredar tentang fenomena gaya menghormati di kalangan santri. Banyak dari kalangan santri yang sampai menunduk hingga mencium tangan bolak-balik ketika bertemu kiai, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan hal tersebut sangatlah terlalu berlebihan. Ada juga yang mengatakan hal itu merujuk pada sebuah feodalisme. Nah, video kali ini mari kita bahas lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dalam budaya pesantren, menghormati kiai adalah bagian dari adab dan tradisi yang sudah berlangsung lama. Santri diajarkan untuk bersikap rendah hati dan beradab pada guru sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang sudah mereka berikan. Sehingga santri harus menunjukkan adab seperti mencium tangan, berkata dengan sopan, juga tidak membantah atas perintah yang diberikan. Para santri yang meyakini bahwa barokah itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba, namun dibutuhkan dengan usaha untuk mendapatkannya. Salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah adalah dengan taat dan menghormati guru dan kiai. Praktik tabaruk di kalangan pesantren diterapkan karena seorang kiai mempunyai tingkat keilmuan yang lebih tinggi dalam ilmu agama. Cara santri dalam mencari barokah terhadap kiai pun sangatlah beragam. Ada cara dengan mencium tangan kiai secara bolak-balik, ada yang merapikan ataupun membalikkan sendal kiai, hingga ada yang memakan sisa makanan atau minuman dari bekas kiai. Walaupun konsep tabaruk seperti ini terkesan tidaklah masuk akal, namun hal tersebut dilakukan santri sebagai jembatan dengan harapan mendapat barokah dan menularnya ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Selain karena tradisi dan budaya dalam pesantren, kekuatan kiai dalam pesantren memang sangatlah besar. Dalam pesantren, kiai adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengatur segala aktivitas dan perilaku santri. Hal tersebutlah yang menjadikan sebagian orang mengatakan feodalisme. Feodalisme dalam konteks kepemimpinan yang merujuk pada sistem hierarki sosial, di mana kiai memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pesantren memiliki sistem kepemimpinan yang bersifat sentralistik, di mana kiai adalah tokoh utama yang memiliki otoritas penuh. Dalam banyak pesantren, keputusan kiai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Struktur ini menyerupai sistem feodal klasik,
di mana sang kiai berperan seperti raja ataupun bangsawan, sementara santri dan masyarakat sekitar berperan sebagai pengikut yang patuh. Feodalisme dalam pesantren juga terlihat dalam pewarisan kepemimpinan, di mana jabatan sang kiai seringkali diwariskan kepada anaknya atau menantu dalam keluarga. Sistem ini menciptakan seperti dinasti, di mana satu keluarga mengontrol pesantren secara turun-temurun. Selain itu, santri bukan saja hanya belajar agama, tetapi juga disuruh mengabdi, seperti membersihkan lingkungan, memasak, bahkan disuruh bekerja dalam usaha pesantren, tanpa meminta upah dengan alasan mencari barokah kiai. Santri yang menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan tinggi seringkali mendapatkan perhatian khusus dari kiai, sehingga berpotensi naik ke posisi yang lebih tinggi, seperti menjadi asisten pribadi atau menjadi pengajar di pesantren. Selain dalam pesantren, masyarakat sekitar juga memiliki hubungan yang erat dengan kiai. Dalam banyak kasus, mereka menganggap kiai sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan moral untuk membimbing mereka dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam urusan sosial dan politik. Keputusan kiai seringkali lebih dihormati dibandingkan kebijakan pemerintah. Hal ini memperkuat posisi kiai sebagai pemimpin yang tidak hanya mengendalikan pesantren, tetapi juga memiliki pengaruh luas dalam masyarakat. Penghormatan yang berlebihan terhadap kiai, meskipun dilandasi oleh rasa hormat dan penghargaan terhadap ilmu serta kedudukan mereka, namun hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Salah satunya adalah terbentuknya ketergantungan yang berlebihan terhadap keputusan atau pandangan kiai yang akhirnya dapat mengesampingkan keputusan pribadi. Sebagai contohnya, yang sering terjadi adalah di mana kiai dapat mengatur perihal masalah jodoh. Hal ini biasa dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tersebut mendapat berkah dan restu dari sang kiai, karena kiai dianggap memiliki wawasan yang lebih dalam mengenai kecocokan pasangan, sehingga kiai akan memilihkan calon pasangan yang dianggap lebih sesuai berdasarkan pandangan pribadinya. Ada pula kejadian di mana keputusan soal jodoh sama sekali tidak melibatkan kehendak dari calon mempelai, karena semuanya akan ditentukan oleh sang kiai. Misalnya seorang santri yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang bisa saja dipaksa untuk menikah dengan orang lain yang telah dipilih oleh kiai, karena dianggap lebih sesuai menurut pandangannya. Hal ini terkadang dapat menimbulkan dampak psikologis pada pasangan tersebut, karena mereka merasa terjebak dalam keputusan yang seharusnya menjadi hak pribadi mereka. Selain itu, penghormatan yang terlalu besar dapat memberi ruang bagi penyalahgunaan otoritas, seperti banyaknya kasus pelecehan terhadap santri, yang dimana kiai ataupun ustadz memanfaatkan kekuasaannya untuk memanipulasi santri yang sebagian besar adalah anak muda yang baru mulai belajar agama. Karena rasa hormat yang mendalam terhadap kiai, banyak santri yang merasa takut atau tidak tahu harus berbuat apa saat mereka mengalami pelecehan tersebut. Kasus pelecehan yang mencuat ke publik, lalu beberapa orang tua santri melaporkan kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari anak-anak mereka. Ketika pihak berwenang melakukan penyelidikan, ternyata terdapat lebih dari satu korban dan beberapa korban bahkan merasa dipaksa untuk menyembunyikan kejadian tersebut
karena takut mencemarkan nama pesantren dan kiai yang dihormati. Kasus seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik pesantren yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran moral dan spiritual, tetapi juga menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Banyak santri yang kemudian merasa kehilangan kepercayaan terhadap tokoh agama dan pesantren. Bahkan beberapa dari mereka merasa sulit untuk kembali ke lembaga pendidikan agama setelah mengalami pelecehan. Sehingga dampak psikologis yang ditimbulkan pun berlanjut lama, seperti rasa malu, depresi, dan perasaan terhianati oleh figur yang seharusnya menjadi pelindung. Dalam Islam, menghormati sosok guru adalah ajaran yang sangat dianjurkan, tetapi tidak boleh sampai berlebihan sehingga melupakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Islam mengajarkan keseimbangan antara penghormatan dan keadilan, sehingga penghormatan terhadap kiai seharusnya tetap dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tanpa mengarah kepada pengagungan yang berlebihan yang sampai-sampai menyerupai sistem kerajaan. Sikap kritis dan ilmiah tetap harus dijaga agar pesantren dapat menjadi tempat pembelajaran yang sehat dan penuh keberkahan. Pada setiap generasi muda, mereka cenderung memiliki cara pandang yang berbeda terhadap otoritas tradisional. Mereka semakin kritis dalam menerima berbagai bentuk pengaruh, termasuk penghormatan yang berlebihan terhadap sosok kiai. Jika pesantren dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya, maka sistem kepemimpinan di pesantren dapat berkembang menjadi lebih terbuka dan inklusif. Namun jika sistem ini tetap mempertahankan struktur feodal yang kaku, ada kemungkinan pesantren akan mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi dalam masyarakat yang semakin kritis dan demokratis. Penghormatan kepada kiai dalam Islam memang sangatlah penting, tetapi harus tetap dalam batas yang wajar. Namun jika sebuah penghormatan berubah menjadi ketundukan buta, maka akan ada celah bagi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan santri dan masyarakat. Islam sendiri mengajarkan bahwa kiai ataupun ulama harus dihormati karena ilmunya, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dikritik atau dikoreksi jika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penghormatan dan sikap kritis perlu dijaga agar pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan berkah bagi generasi penerus.